Video ini adalah lanjutan dari yang ini, yang akan menceritakan section 16 dan 17. Jadi mari buka tirainya. いつだって何千何万何億回でも間違えて では、いってらっしゃいませ、皆様。Adegan dibuka dengan mereka akan lanjut ke circle kelima. Fujimaru bertanya, haruskah mereka pamit pada Karen? Moriarty bilang nggak perlu, dia nggak mau ketemu Karen lagi. Bagaimanapun, wanita adalah pemicu masalah, dan Karen adalah penjaga paling serakah. Mori nggak sadar Karen ada di belakangnya, dan ketika dia sadar, Karen kabur. Ketika dia gibah lagi, Karen muncul lagi. Dia bahkan bilang kalau motivasi Karen jadi penjaga adalah mau lihat orang menderita. Karen bilang apakah Mori benci circle keempat. Mori bilang dia gak benci, tapi gak mau lagi lihat wajah Karen. Mereka sampai di circle kelima. Mori nanya apakah Karen tadi ada di belakang. Fujimaru bilang iya, tapi Mori gak percaya, sementara yang lain mendukung Fujimaru. Mori capek dan tidur lebih awal, disusul oleh Jana. Sementara Dante dan Lilith mengobrol. Dante curiga bahwa Lilith punya master, dan Lilith bilang iya. Apakah master itu adalah Metatron? Dia emang kuat dan penguasa di sini, tapi dia gak mau ngendaliin Lilith karena alasan etika. Tapi meskipun Lilith punya master, rasa bencinya pada Masu adalah miliknya, tak ada hubungannya dengan masternya. Adapun nama masternya, itu rahasia. Paginya mereka bangun dan sarapan. Penjaga circle kelima adalah Asoka. Lilith nyuruh mereka manggil Asoka sekeras mungkin, karena dia gak akan muncul kecuali dipanggil. Tak lama kemudian Asoka datang. Dia berkata bahwa dia adalah penjaga circle kelima, Wrath, dan minta parti Fujimaru mencari pengganti Plagias, tukang perahu yang menyeberangi Rawasting. Kadok bilang bukannya Plagias adalah kakek Asclepius, yang ngebakar tempat suci Apollo. Asclepius muncul, dan minta maaf atas perbuatan kakeknya. Mereka menerima misinya, dan pergi ke Rawastings. Jana benci rawa itu, bukan karena kotor, tapi baunya gak enak, dan bikin mata perih. Kadok punya obat anti bau, tapi hanya cukup untuk dia, Fujimaru dan 2 orang sisanya. Masu tak masalah dengan baunya, meskipun yang lain meragukannya. Sementara Lilith gak mau pakai obat, karena udah biasa dengan aroma kematian. Masu dan Jana melawan Mori Dante. Para gadis menang, jadi mereka yang dapat obatnya. Kadok meneteskan obat ke hidung mereka, dan rasanya sangat sakit. Kadok bilang Fujimaru juga harus minum, tapi Fujimaru gak mau, sampai harus dipegangin Masu dan disuapin Jana. Sekarang mereka gak bisa mencium bau apapun. Ketika tiba di tepi sungai, mereka mencari tukang perahu, dan ide pertama adalah berteriak. Tukang perahu menyaut, yang rupanya adalah Odysseus. Odysseus gak nyangka mereka kenal namanya, tapi bertemu penumpang itu menyenangkan. Karena circle kelima adalah Amara, orang-orang di sini harus bertarung tanpa akhir. Pertikaian adalah bagian dari kehidupan, dan menang berarti hidup. Tapi pada akhirnya menang atau kalah itu gak penting. Mereka marah, dan mencari orang untuk melampiaskannya. Itu gak ada maknanya. Meskipun ada pertarungan yang bermakna, tapi di circle kelima gak ada maknanya. Mungkin alasan bertarung dianggap sebagai dosa. Dan Odysseus hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Plagias, tukang perahu yang asli. Tapi dia meninggal sehingga Odysseus menggantikannya. Sampaikan pada Raja Asoka bahwa Odysseus akan menjalankan tugas sebaik mungkin. Mereka menceritakan penemuan mereka dan mendapat sertifikat. Sekarang Asoka harus kembali sebelum dituduh melakukan pelanggaran. Kekuasaan hakim itu absolut. Kalau Meta tahu Asoka pergi tanpa izin, bisa bahaya. Tapi tenang aja, Asoka gak bakal mati seperti Yohana, yang berpihak pada Kaldea dan menentang Meta. 彼らは罪人だけど特別じゃない。どこにでもいる誰かで世界が丸ごと彼らを見捨てるのならば一人くらいはひいきしてあげないと。
一つだけ言いたいことがあるの。聞きましょう。あなたがいつか私のことを思い出すかもしれない。だから今のうちにこう言っておく。私には分かりません。きっといつかわかるよ。私はどうしようもなく彼女が愛しくなった。その苦しいほどの矛盾に気づかない、あるいは気づいていても目をそらす彼女を私は満足した。ヨハンナ、あなたは何を望んでいたのです。なぜ笑って受け入れたのです。Jana bilang ini mungkin salahnya. Ahsoka sejak awal adalah Lancer, meskipun punya kualifikasi sebagai ruler. Tapi dengan begitu, otoritas Ahsoka akan lebih rendah daripada ruler asli. Ruler adalah pemilik hukum, dan Meta gak mau ada ruler lain yang lebih berkuasa darinya. Kalau Fujimaru mensummon ruler, itu akan mengadu ruler dengan ruler yang lain. BTW Circle ke-6 gak ada penjaga atau pendosa, karena ketika singularitas ini dibikin, bid'ah dihapus dari daftar dosa. Mereka mencurigai Dante, karena tempat ini berdasarkan divine comedy. Mori bertanya apakah Dante teman atau musuh. Dante bilang sekutu, setidaknya dia mendukung mereka. Dan itu sudah cukup. Mori lebih gak percaya Lilith, meskipun sebenarnya dia bukan musuh mereka, hanya musuh bagi Masu. Fujimaru pun ragu apakah dia bisa percaya pada Lilith. Dosa yang dihukum di Circle ke-6 adalah bid'ah. Jadi ini adalah masalah agama yang cukup sensitif. Jadi abaikan saja circle ini, karena gak ada apapun. Mereka ingin tahu proses penciptaan singularitas. Dante bilang ini bukan kisah yang menarik. Seperti siapa yang lebih dulu, Dante atau singularitas divine comedy. Dante yang saat itu mendapat Holy Grail menciptakan tempat ini, dan mencoba summon Servan. Tapi Servan itu merebut Holy Grail darinya. Dante bergerak tanpa tujuan sampai ke api penyucian, dan bertemu Moriarty. Adapun Servan yang dia panggil adalah Metatron Jana. Setelah mengambil Holy Grail, Meta merombak singularitas, yang menurut Lilith, kalau dibiarkan mungkin akan jadi Lost Belt. Meskipun Fujimaru dan Masu pikir ada yang salah dengan logika itu. Lilith gak mau ikut ke Circle ke-7, karena dijaga oleh dua orang, Saint Martha dan Pseudo Servan Astrea. Mereka sering berkelahi demi ngerebutin sesuatu. Mereka bukan tipe yang ditakuti Lilith, tapi waspada itu perlu. Ketika sampai, mereka melihat Astrea dan Martha bertanding, dan keduanya seimbang. Astrea merasa senang karena menemukan lawan yang sepadan, mungkin karena pengaruh gadis yang jadi wadahnya. Dan Astrea di sini lebih bersemangat daripada versi Atlantis. Mereka menonton sampai keduanya sadar ada orang lain. Astrea mengira party Fujimaru adalah atlet, seperti Bartitsu, Silat, dan Sistema. Martha bertanya ada perlu apa. Dante bilang sertifikat timbangan, benda yang mengakui kekuatan, keberadaan, dan hak pemiliknya. Tapi sayangnya ada masalah. Ada monster ular yang mendominasi Circle ke-7, dan menyedot energi para pendosa, sehingga kekuatannya setara penjaga. Awalnya mereka berdua bertarung buat nentuin siapa yang akan melawan Medusa. Tapi karena party Fujimaru tiba, maka merekalah yang bertugas mengalahkan Medusa. Mereka berangkat, sementara Martha bertanya apakah mereka juga akan bernasib seperti Yohana. Astrea bilang dosa Yohana adalah ngebunuh malaikat utusan Meta. Kalau Meta marah hanya karena sertifikat, maka dia gak layak jadi ruler. Mereka sampai di kota, tapi sepertinya seluruh pendosa dilahap sampai habis. Dan Masu merasakan tatapan seseorang, tapi sepertinya bukan Mystic Ice Petrify, karena mereka belum jadi batu. Masu pergi ke dalam sarang, sementara yang lain berjaga di luar. Tapi Masu langsung diserang oleh Medusa. Mereka penasaran, kenapa Masu lama kali. Kemudian Masu berkata lewat telepati, bahwa dia baik-baik aja. Jadi mereka masuk ke dalam. Tapi Masu gak nyuruh mereka masuk. Rupanya ada orang lain yang meniru suara Masu, Uriel dan Steno. Medusa menutup jalan kabur,
dan mereka kejebak. Jana mencoba mengkerem dengan menyuruh mereka bertiga bersujud, tapi dia mengantuk. Mereka bertarung dan party Medusa kalah. Tapi daripada ngebunuh mereka bertiga, lebih baik ngobrol sambil makan. Dante, Kadok, dan Mori sampai. Rupanya mereka habis melawan malaikat peringkat 3, yang mungkin ditugaskan Meta untuk melawan Medusa. Tapi entah kenapa malaikat peringkat 3 kabur. Jadi mungkin akan ada sosok yang lebih kuat. Gravitasi terasa berat, dan Jana segera tahu bahwa yang akan datang adalah malaikat peringkat pertama, yang bahkan sulit dikalahkan Jana. Uriel menyuruh Medusa ngaktifin Bonded Field, tapi mungkin hanya bisa bertahan di bawah 10 menit. Mereka akan bekerja sama. Bagi dua kelompok, yang satu serang malaikat dari luar, dan satunya serang dari dalam. 3 saudari adalah tim pertahanan, sementara Jana, Dante, dan Mori bertugas menyerang. Fujimaru dan Masu bergabung di pertahanan, sementara Kadok jadi komandan. Medusa berencana bawa Uriel dan Steno kabur, tapi mereka berdua menolak. Pertempuran dimulai. Mendo, hitasura mendo. Demo, これで全滅してくれれば結構楽。ユニベール・イモルテル・メタトロン。さようなら。 Tapi bahkan setelah diserang NP Jana, malaikat itu masih hidup. Medusa capek, dan Masu yang capek juga gak bisa gunain Black Barrel. Tapi Masu bersikeras bahwa dia baik-baik aja, dan pergi keluar mengejar malaikat. Fujimaru ingin ikut, tapi Lilith bilang biar dia yang urus. Lilith menyuruh Masu mundur, serahkan ini padanya. Tapi Masu menolak. Kenapa Masu takut jadi tak berguna? Dan sepertinya itu benar. Pada akhirnya mereka bertarung bersama. Tapi perisai Masu semakin berat dan mulai berkarat. Itu karena Masu tak murni lagi, dan Lilith menggunakan NP-nya. Sekarang Lilith punya kekuatan untuk bertarung dengan peringkat pertama. Dia bilang bukan berarti Masu gak berguna. Tapi dia tahu di saat yang paling penting, Masu gak bisa gunain kekuatannya. Masu hanya bisa mendengarkan perkataan Lilith, karena itu semua fakta. Masu akan lapor ke Fujimaru, sementara Lilith pergi. Rupanya Martha dan Astrea tahu ada malaikat peringkat pertama. Tapi mereka biarkan party Fujimaru melawannya, sekaligus sebagai ujian. Lagi pula malaikat di sini gak bisa gunain otoritas, karena ditekan oleh otoritas Martha dan Astrea. Mereka mendapat 2 sertifikat. BTW circle ke-8 gak ada penjaga, sementara penjaga circle ke-9 adalah gadis Orleans, Jana Dark. Dan kita sudahi saja sampai sini. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ketik di komentar. Kalau mau request lewat Saweria juga boleh. Dan tolong berikan hype pada video ini jika kalian suka.